apa bedanya memimpin di dalam organisasi pemerintahan dengan organisasi pemudaan? Mungkin Bung Ketua bisa cerita suka dukanya, dinamikanya seperti apa, ada bedanya atau sama saja misalnya? Bagaimana Bung Ketua menilai? Sangat berbeda ya. Oh jauh berbeda ya? Jauh berbeda. Oke. Antara bumi dan langit mungkin. Wah. Iya. Jadi 180 derajat berbeda. Nih, yang bedanya di mana nih? Langitnya yang mana, buminya yang mana? Kalau di Welcome to podcast KPU Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast KPU Corner, KPU Kabupaten Bogor, KPU Better. Hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua KNPI Kabupaten Bogor, Bapak Fikri Ihsani. Beliau sudah menyempatkan. Jangan Bapak dong, Bung. Oh, jangan, Bung. Oh iya, Bung. Pemuda soalnya. Pemuda. Ini belum disapa udah nyapa nih langsung nih. Selamat datang Bung di kantor KPU Kabupaten Bogor, Pak Ketua, Bung Ketua. Langsung begitu, Bung Ketua berarti. Siap. Jadi bisa diceritakan mungkin pengalaman Bung Ketua lahir besar di mana, kemudian sekolah di mana, dan apa suka dukanya selama menjalankan proses pendidikan dari mulai kecil sampai sekarang menjadi Ketua KNPI Kabupaten Bogor. Silakan Bung Ketua diceritakan santai aja. Siap. Karena ini podcast. Ya, terima kasih Kang Heri, Komisioner KPU Kabupaten Bogor. Alhamdulillah akhirnya saya hadir juga di podcast Corner. Teman pemilih udah 3 kali diundang. Reschedule terus teman pemilih. Karena beberapa kali reschedule ya. Betul. Karena jadwal yang padat dan kita kembali menyesuaikan untuk jadwal podcast Corner. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan ya, sehingga bisa hadir di sini bersama-sama. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat nih bagi masyarakat pemuda Kabupaten Bogor. Amin, pastinya. Saya Fikri Ihsani ya, numpang lahir di Bandung. Oke. Di Bandung, tepatnya 5 Juni 1983. Oke. Jadi hari ini saya tepat di usia yang ke-39. Oke. 39 lebih 10 hari. 39 lebih 10 hari. Lebih 10 hari. Jadi 5 Juni kemarin mestinya bawa kue ulang tahun juga ke sini tuh, atau kita siapkan kue ulang tahun. KPU yang menyiapkan kue ulang tahun. Baru tahu ya kemarin. Tahu ya. Gitu. Dan biasanya di bulan Juni itu banyak lahir pemimpin-pemimpin besar ya. Oh iya dong. Biasanya begitu ya. Iya, amin. Mudah-mudahan tertular lah ya. Amin. Tertular gitu ya. Mudah-mudahan ya seperti Pak Karno, Pak Harto ya. Iya, Juni semuanya itu. Betul. Juni semua. Itu saya numpang lahir di Bandung 5 Juni 83, tapi saya besar di Bogor. Oke. Besar di Bogor dari mulai balita sampai hari ini. Saya besar di Cibung Bulang. Oke. Cibung Bulang di Desa Girimulya tepatnya, itu di Kompleks Handayani. Jadi Kompleks Handayani itu adalah kompleksnya para pelaku pendidikan. Oh, pegiat pendidikan. Ya. Oke. Gitu, termasuk almarhum ayah saya juga itu salah satu pendidik ya. Termasuk ya orang tua ya, ibu gitu ya. Gitu, dan alhamdulillah saya besar di keluarga pendidik. Gitu, dan SD saya di Cibung Bulang, SD Negeri Cibatok 3, kemudian SMP saya di SMP Negeri 4 Kota Bogor. Iya. Bogor, SMA di Bogor, kemudian lanjut kuliah saya alhamdulillah lulus di STPDN Jatinangor. Oh, jadi habis SMA di Bogor, langsung masuk IPDN, STPDN. Oke. Ya, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Iya, tahun 2001. Oh, 2001. 2001 saya lulus 2005. Iya. 2005. 4 tahun berarti itu ya? 4 tahun. Sesuai dengan waktu yang diberikan itu? Sesuai waktu. Nggak ada expand, nggak ada ini? Tidak ada, karena kebetulan ya sekolah kedinasan ya. Iya, betul. Sekolah kedinasan memang sekolah yang dipersiapkan untuk calon aparatur ya. Iya. Aparatur pemerintahan begitu. Setelah lulus, kemudian saya lanjut S2 dan ilmu pemerintahan ya. Lanjut juga saya ambil Fakultas Hukum di Universitas Pakuan. Oh, di Bogor juga ya? Di Bogor ya, itu 2014 sampai 2016. Iya. Ya,
saya tertarik dengan hukum karena pekerjaan hari ini ya saya sebagai pelayan masyarakat, diawali karir saya lurah ya, kemudian sekcam dan hari ini camat, itu memang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tentu bersentuhan langsung dengan hukum, ya, sehingga memang kita harus menguasai ya, hukum itu seperti apa. Hukumnya apa nih, Bung Ketua? Hukum pidana, perdata, atau tata negara, atau apa kalau spesifikasinya? basic itu pidana, perdata ya, basic itu pidana, perdata, kemudian administrasi negara ya, itu ya. Jadi kita sering baca itu ya. Betul. Gitu, alhamdulillah. Nah itu untuk pendidikan ya, kemudian karir di pemerintahan. Setelah lulus 2005, saya staf di lingkungan Setda Kabupaten Bogor. Tidak lama ya, kemudian lanjut staf di kecamatan. Saya merasakan juga di kecamatan sebagai staf proses adaptif ya. Kemudian alhamdulillah dipercaya menjadi staf di lingkaran pimpinan. Saat itu ajudan wakil bupati. Ya, wakil bupatinya Pak 2006 itu Pak Albert Pribadi. Lanjut ajudan bupati Pak Agus Utara. Pak Agus Utara sempat ya? Effendi almarhum ya. Iya, almarhum. Gitu. Kemudian Pak Rahmat Yasin di 2008 ya, 2009. Kemudian sekretaris pribadi Pak Rahmat Yasin di 2010. Nah, alhamdulillah dipercaya 2011 sebagai lurah Pabuaran. Kecamatan Cibinong. Itu sampai 2016. Lama ya, juga jadi lurah Pabuaran. Hampir 5 tahun ya. Wih, luar biasa. 5 tahun sebagai lurah Pabuaran. Pada saat itu ya sedikit fenomenal juga karena berhasil memekarkan kelurahan. Ya, itu kelurahan terpadat itu, Bung Ketua itu. Kelurahan terpadat di Jawa Barat. Di Jawa Barat, nggak cuma di Bogor ya? Iya, bukan hanya di Bogor. Iya, kan? betul. Karena jumlah penduduknya luar biasa untuk tingkat kelurahan ya. Iya, betul. Itu hampir 140-an ribu jiwa lah ya. Gitu, dan luas wilayahnya juga yang sangat luas, begitu kan? Gitu. Jadi memang itu harapan dan pemerintah saat itu ingin dimekarkan ya. Dari 2004 ya, itu alhamdulillah terrealisasi saat saya menjabat lurah itu 2014. Ya, prosesnya berapa lama itu? Prosesnya cepat. Di tahun itu kita maraton ya. Sampai ada konsensus dengan representasi warga masyarakat. Gitu. Kemudian dibentuk pansus ya, DPRD, kemudian ya banyak tahapan-tahapannya ya. Termasuk dengan lintas sektoral juga kita selalu maraton ya untuk rapat dan mempersiapkan pemekaran kelurahan. Alhamdulillah terwujud di 2015, 2016 Perda lahir. Dan alhamdulillah saya dipercaya menjadi sekretaris kecamatan. Sekcam ya, Sekcam Cigombong. Cigombong. Jadi ujung selatannya Kabupaten Bogor. Iya. Ujung selatan Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan Sukabumi. Iya, betul. 2016 Sekcam, saya di sana 3 tahun kurang lebih ya, 2019 bulan September alhamdulillah dipercaya menjadi camat Tajur Halang. Camat Tajur Halang sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu karir birokrasi ya, karir saya di pemerintahan. Karir pekerjaan ya, Bung Ketua ya. Karir organisasi ya. Organisasi. Ini menarik nih. Saya sebetulnya juga aktif di olahraga ya. Di KONI Kabupaten Bogor. Diawali sebagai sekretaris PDBI. Apa itu PDBI? PDBI Drum Band. Drum Band. Kalau tidak salah Kang Eko Romli juga sekarang di PDBI ya. Itu saya sempat di PDBI. Kemudian lanjut saya di kriket. Cabang olahraga kriket ya, cabur baru. Tapi sudah masuk dalam
yang dipertandingkan di Porda maupun di PON ya. Itu saya di kriket. Itu olahraga khas India sebenarnya itu kriket. Olahraga khas India. India, Pakistan, Bangladesh khas India dan memang dia beregu ya. Beregu. Selesai kriket saya lanjut di biliar. Di POPSI. Persatuan Olahraga Biliar. Lumayan bergengsi itu biliar itu. Ya. POPSI sebagai ketua sampai hari ini. Mudah-mudahan POPSI Kabupaten Bogor bisa meraih emas, juara dan bisa mempertahankan juara umum di Porda. Porprov ya. Porprov Jawa Barat ya. Jawa Barat di 2022 bulan November. Ya, itu untuk POPSI. Karir saya di olahraga di KONI Kabupaten Bogor. Kemudian karir saya di organisasi kepemudaan. Saya 2014 ya kalau tidak salah 2015 wakil ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor. Ya sampai 2000. Dari representasi apa itu Bung Ketua? Saya pada saat itu representasi profesional. Ya, profesional. Bukan dari birokratnya ya, bukan dari ASN-nya misalnya ya. Atau dari profesional karena kebutuhan organisasi pada saat itu ya. Gitu. Tapi setelah masuk kemudian saya berorganisasi dan ber-KNPI sehingga alhamdulillah dipercaya menjadi ketua OKP juga kan. Luar biasa memang OKP. Kemudian saya mengikuti kontestasi Musda ya sebagai calon ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor dan alhamdulillah terpilih 2019 ya 2019. Sampai setelah pemilu kalau tidak salah ya 22 setelah pemilu setelah pemilu jadi saat ini di masa akhir nih jabatan saya sebagai ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor dan alhamdulillah 2022 awal ya 2021 akhir itu saya terpilih menjadi wakil ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Barat. Sekarang ini? Sekarang, betul. Sampai 2025. 5 ya, 25 ya? 2025 di Provinsi Jawa Barat. Ya, ini bagian dari perjalanan, pengalaman. Tapi saya ambil hikmah dan tentu banyak manfaat ya dari baik di organisasi kepemudaan maupun di keolahragaan ya. Tentu kita tujuan hidup ini kan ingin bermanfaat ya bagi masyarakat luas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Bermanfaat bagi manusia lain. Luar biasa Bung Ketua. Tentu ya ini menjadi dasar saya berkiprah dan eksistensi di organisasi dimanapun tentu bukan hanya di organisasi ya. Kita pun bisa melakukan hal yang sama bermanfaat untuk masyarakat luas. Seperti itu. Bung Ketua, boleh saya flashback sedikit? Berarti Bung Ketua ini memang murni didikan Bogor berarti ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian baru IPDN-nya, STPDN-nya baru ke Jatinangor, Bandung ya. Nah, ini dari perjalanan itu Bung Ketua, apa suka dukanya sekolahnya nih? Apa di TK-nya, SD-nya atau di STPD-nya? Mungkin Bung Ketua bisa cerita soal suka dukanya sekolah nih, suka dukanya belajar nih. Suka duka tentu yang paling berkesan ya itu di STPDN. Paling berkesan. Kalau TK, SD, SMP, SMA itu relatif biasa lah ya. Gitu. Kemudian di perkuliahan lain juga biasa. Itu di STPDN ya, sekolah kedinasan itu paling berkesan. Paling berkesan. Gimana cerita? Boleh cerita nggak Bung Ketua itu? Kalau cerita mungkin nggak cukup 3 kali 24 jam ya. Kalau bercerita kan. Tapi secara garis besar memang paling berkesan karena di situ kita dididik ya, dipersiapkan untuk menjadi seorang negarawan ya, negarawan, seorang profesional birokrat begitu ya. Dididik di tempat ya selama 4 tahun itu gitu ya, dan memang sempat shock awal ya. Sempat shock karena pembinaannya yang sangat luar biasa. Pembinaannya ya. Mungkin tidak perlu saya ceritakan di sini, tapi ya pembinaannya
sangat luar biasa. Gitu. Tadi Tapi, sempat Bung Ketua cerita juga Sekjen KPWRI itu Pak Bernard Ya. Darmawan itu Bung Ketua kenal? Senior saya. Oh senior itu ya? Beliau senior saya. Oke. Beliau 03, saya 013. Oke. Memang terpaut 10 tahun ya. Mudah-mudahan nanti mungkin Siap. Pak Sekjen mungkin Siap. bisa lihat ini Pak di Sekjen YouTube. izin senior. Kita pernah ketemu di Jatinangor juga memang. Oke. Beliau iya. itu Kabitsuh kalau tidak salah ya. Kepala bidang pengasuhan di Oke. Jatinangor dan saya prajanya. Izin senior Pak Sekjen. Iya. Gitu. Siap. Nah, ini Bung Ketua sudah cerita soal pendidikan, sekolah segala macam. Saya mau nanya soal apa bedanya memimpin di dalam organisasi pemerintah dengan organisasi pemudaan? Ya. Mungkin Bung Ketua bisa cerita suka dukanya, dinamikanya seperti apa? Ada bedanya atau sama saja misalnya? Bagaimana Bung Ketua menilainya? Sangat berbeda ya. Oh jauh berbeda ya? Jauh berbeda. Oke. Antara bumi dan langit mungkin. Wah. Iya. Jadi 180 derajat berbeda. Nih, yang bedanya di mana nih? Langitnya yang mana, buminya yang mana? Iya, kalau di pemerintahan itu memang Asumsinya bumi lah itu ya. bumi. Bisa diinjak gitu soalnya. Pemerintahan itu jadi sistematis. Oke, terstruktur dia. Terstruktur. Ada garis komando. By system ya. Kemudian juga kalau di organisasi kepemudaan itu kan berbeda. Iya, betul. Dinamis ya tentu ya organisasi itu. Yang keduanya kan kolektif kolegial ya. Semua keputusan itu berdasarkan keputusan organisasi ya. Musyawarah mufakat organisasi gitu. Jadi memang berbeda ya. Dan ya di situ challenge-nya, di situ seninya begitu ya. Seni berorganisasi ya. Betul. Ya di pemerintahan pun sama, tapi memang cara pengambilan keputusannya yang berbeda. Iya. Seperti itu, kurang lebih itulah ya. Gitu. Dan memang KNP ini kan kawat candra di mukanya geopolitik kepemudaan ya. Betul. Ya bukan hanya di Kabupaten Bogor ya, di kabupaten kota, di provinsi lain pun sama ya. Jadi KNP ini heterogen, ya, organisasi yang heterogen. Semua warna ada, semua ideologi ada. Benar. Gitu kan. Tarung di situ. Dan ketua bagaimana mengendalikan? Bukan mengendali, mohon maaf maksudnya, mengordinasikan itu, mengorganize. Ya. Itu seni berorganisasi. Seni berorganisasi juga. Iya. Ada yang agak susah-susah gitu, yang perlu dikasih stick and carrot misalnya, gimana gitu. Challenge-nya di situ. Challenge-nya itu antara stick atau carrot gitu ya. Iya, challenge-nya di situ ya. Gitu. Ya itu dinamikanya lah ya berorganisasi. Tapi kita senang ya karena memang walaupun berbeda rambut sama hitam gitu ya. Oke, rambut sama hitam. Tapi isinya beda-beda. Isinya berbeda-beda, tapi goalsnya sama. Oke. Apa itu goalsnya yang sama? Goalsnya sama. Jadi goalsnya kita itu kan memang mendeklar bahwa kita adalah pelayan kepemudaan Kabupaten Bogor. Oke. KNPI itu jembatan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan pemuda. Ya, begitu juga sebaliknya. Kita juga sebagai jembatan pemuda dengan pemerintah. Jadi kita berada di tengah-tengah, menjadi mitra yang strategis ya untuk pemerintah, mitra kritis dan solutif ya untuk pemerintah gitu. Sehingga itu tadi goalsnya adalah bagaimana pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bogor ini bisa meningkat ya, terutama dihubungkan dengan bonus demografi ya, dihubungkan dengan 4.0 dan sekarang masuk ke 5.0. Nah, tentu ini banyak hal yang memang harus kita persiapkan ya. Bagaimana sumber daya manusia khususnya kepemudaan Kabupaten Bogor itu bisa dipersiapkan. Nah, bagaimana persiapkannya tentu sinergi dan bermitra dengan pemerintah karena banyak program kepemudaan di Kabupaten Bogor ini yang harus kita manfaatkan ya untuk masyarakat pemuda Kabupaten Bogor. Ya. Dari total penduduk ya jumlah penduduk Kabupaten Bogor itu hampir 25-30%-nya adalah masyarakat pemuda. Oh, 25-30%. Yes. Bisa dibayangkan kalau masa emas ya bonus demografi 2030 nanti ke depan itu usia produktif kita kan melebihi dari usia non produktif ya. Betul. Bisa dibayangkan kalau kita tidak mempersiapkan hari ini. Iya, betul. Ya. Antara bencana atau keuntungan. Betul. Jadi
bukan bonus yang kita dapat, Betul. ya malah bencana yang kita Benar, dapat. bencana. Nah, kita kan tidak mau seperti Kalau itu. kita Ya. tidak organize dari sekarang ya. Yes, gitu. Nah, tentu ini menjadi PR bagi kita semua, ya. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita bukan Superman, Iya. tapi kita adalah super team. Super team. Ya, jadi Boleh tahu nggak timnya siapa aja tuh, Bung Ketua tuh? ya stakeholders kita banyak. Oke. Ya, KNP itu kan tidak berjalan sendirian. Kita punya Dispora Kabupaten Bogor, Oke. ya. Kita punya dinas dan instansi lain yang sama-sama memiliki semangat yang sama untuk pembangunan kepemudaan. Oke. Ya. Oke. Perda Kepemudaan telah lahir ya di Ya. 2020 ya kalau tidak salah, Perda nomor 1 2020. Turunannya sedang dipersiapkan hari ini ya, peraturan bupati Ya. begitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi goalsnya semakin tajam ya. Semakin jelas gitu Semakin ya. jelas. Semakin gitu terang ya. benderang begitu Terang ya. benderang. Jadi nggak meraba-raba gitu Bung Tidak Ketua ya. meraba-raba untuk Oke. pembangunan kepemudaan. Boleh Kabupaten kasih bocoran Bogor. sedikit nggak tuh Bung Ketua? Perda kepemudaan tuh apa sih? Goalsnya apa sebenarnya sih yang mau dituju dari perda itu sebenarnya? Iya, jadi Perda dan Apakah pencerdasan, pemberdayaan, atau seperti apa yang memang ingin dituju sebenarnya? ya, secara umum begitu ya, secara umum begitu. Tapi Perbub ini kan dipersiapkan nanti agar program kegiatan di seluruh perangkat daerah ini bisa komprehensif Bisa begitu ya, integrasi, bisa terintegrasi, tidak tumpang tindih, Oke, gitu bersinergi ya. dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemuda Kabupaten Bogor. Nah, Tentu itu yang saya mau tanyakan tuh Bung Ketua. Bung Ya. Ketua kan pastinya tahu setelah keliling memahami, mengetahui, mengenal Ya, lebih dalam betul. organisasi kepemudaan. Sebenarnya apa kebutuhan pemuda di Kabupaten Bogor ini? Ya, jadi bicara kebutuhan ya kan ini kan harus melalui konsensus ya. Oke, konsensus Kalau bersama dalam stakeholder. Ya, kalau dalam pemerintahan kita kenal dengan yang namanya Musrenbang ya. Oke. Musrenbang, ini musyawarah perencanaan pembangunan kan. Ya. Di perangkat daerah ada yang namanya forum ya, forum perangkat daerah ya. Itu kan siklus siklusnya itu di awal tahun biasanya. Pengambilan kebijakan ya. Untuk mengakomodir Ya. usulan ya, baik program kegiatan dan lain sebagainya. Nah, kita berharap dari Perbub ini akan menjadi musrenbangnya pemuda. Itu perda atau perbuk? Kalau Perda kan mengatur secara umum ya. Umum. Kita lebih teknis lagi Oh, ke Perbub. jadi turunannya lagi dibuat perbuknya. Ya. Oke. Nah, mudah-mudahan kita kawal bersama sehingga Iya. segera Terbit gitu ya. terbit ya untuk Perbubnya. Dan kita bisa duduk bersama dalam setiap tahunnya untuk merumuskan, menyusun ya program kegiatan kepemudaan di Kabupaten Bogor. Mengakomodir aspirasi para pemudanya. Betul. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan pemuda seperti itu. Sehingga goalsnya itu tadi, kita bagaimana mempersiapkan ya manifestasi tadi untuk bonus demografi ya. 4.0 hari ini dan 5.0 ini kan sudah luar biasa nih. Betul. Jadi perubahannya yang begitu cepat ya. Kita juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Iya. Gitu ya. Prioritasnya di mana itu Bung Ketua? Apakah di di SDM? Pembekalan SDM, Yes, penguatan SDM melalui pelatihan pelatihan usaha, bisnis entrepreneur atau memang semuanya. yang lain? Oh, semuanya ya? Semuanya. Karena di situ kan bukan hanya dinas terkait seperti Dispora saja ya. Coba kita combine dengan dinas dan perangkat daerah lain. Iya. Gitu, sehingga tidak tumbang tindih program kegiatan ya. Kemudian merumuskan dan menyusun program kegiatan kepemudaan itu bisa menjawab kebutuhan tadi. Dia lebih tajam jadinya, lebih fokus gitu ya. Betul. Goalsnya itu sebetulnya. Iya. Nah, tadi Bung Ketua kan cerita juga soal karirnya melatih sebagai ketua cabur ya. Nah, apakah juga ada sinergitas antara kepemudaan ini dengan menyalurkan bakat mereka dalam cabang-cabang olahraga misalnya? Bagaimana Bung Ketua menggambarkan itu tuh? Iya, tentu sinergitas ada itu ya. Bicara kepemudaan itu kan kalau dalam supaya tadi jadi bonus gitu ya, misalnya di sektor bidang olahraga. Betul, misalnya. Karena atlet itu kan juga kebanyakan pemuda ya. Iya, betul. Usia mereka dari 17 sampai 30 ya. Betul. Gitu. Kalau biliar itu mungkin ada yang usia di atas 30 ya, 17 sampai 40. Nah, tentu ada korelasi ya yang positif antara kepemudaan dengan cabang olahraga. Gitu. Nah, memang itu yang kita persiapkan
sehingga mereka bisa berprestasi di bidangnya dan tentu bisa bersaing ya, bukan hanya di tingkatan lokal kabupaten tapi juga di tingkatan provinsi dan di tingkatan nasional ya. Bahkan atlet kita juga sedang dipersiapkan untuk tingkatan internasional seperti itu ya. Jadi memang korelasinya dan relevansinya juga sangat erat. Betul, ya, betul, kaitannya. betul. Ini kalau misalnya bisa dikombin, diracik begitu. Kalau ibarat masakan diracik dengan sempurna para bumbu-bumbunya itu, ini kan akan menjadi cita rasa yang luar biasa nih Bung Ketua nih. Betul. Nah, bagaimana Bung Ketua ini meracik formula-formula ini nih, sehingga kemudian kita punya optimisme menghadapi bonus demografi 2030-2045 misalnya. Indonesia maju 2045, 100 tahun usia Indonesia merdeka misalnya. Nah, bagaimana Bung Ketua merangkai itu sehingga kemudian kita benar-benar menjadikan bonus demografi itu bukan sebagai bencana, khususnya di Kabupaten Bogor. Ya, jadi memang bicara bonus demografi dan apa-apa saja yang harus dipersiapkan tentu ini yang menarik dan penuh dengan tantangan juga. Memang tidak bisa sendiri ya. Betul. Harus bersama-sama kita. Harus bersama-sama menjadi satu kesatuan dan kita persiapkan semuanya itu untuk masyarakat pemuda kita ya. Betul. Bisa kita lihat ya untuk Kabupaten Bogor misalkan. Pertama adalah database ya, database usia produktif itu. Ya, data itu penting ya, data itu penting kan. Siapa yang menguasai data dia menguasai dunia kan. Wah, benar banget itu. Jadi data itu penting. Pertama usia produktifnya tadi. Kemudian yang keduanya bisa kita lihat juga dari usia produktif tadi berapa banyak mereka yang sudah bekerja, memiliki pekerjaan, memiliki usaha dan lain sebagainya. Termasuk misalnya pekerjaan mana tetap, mana tidak tetap, mana betul. Yang ini. Nah itu kan kita harus coba pilih. Nah dari situ kemudian bisa kita ambil kesimpulan dan tentu kita putuskan ya. Kira-kira itu tadi ramuan ya. Ramuan seperti apa nih, racikannya seperti apa nih kan gitu. Untuk mempersiapkan menghadapi bonus demografi tadi kan gitu. Jadi yang usia produktif hari ini yang masih bersekolah 2030 itu nanti ke depan mereka akan menjadi usia produktif angkatan kerja tadi betul gitu. Dan memang ya mereka harus dipersiapkan baik skill maupun unskill harus dipersiapkan agar mereka bisa soft skill hard skill gitu soft skill hard skill untuk mengarungi benar dunia yang sesungguhnya begitu. dunia nyata bukan gitu. Dunia mimpi lagi. Bukan dunia mimpi. Berbeda ya dunia di dunia pendidikan dengan di dunia nyata. Benar Ketua, sangat berbeda. Betul. Artinya soft skill dan hard skill ini memang harus dipersiapkan. Bagi dan mereka. Itu mungkin yang Bung Ketua sedang rangkai hari ini ya sebagai menetapkan pilar-pilarnya itu bersama teman-teman yang lain ya dengan Dispora maupun dengan stakeholders lain. Saya kira itu poin penting itu Bung Ketua, karena kan yang penting itu visi dulu. Kita nggak mungkin bisa mencapai satu tujuan kalau kita nggak punya visi. Kita nggak punya misi. Visi dulu baru kita punya misi. Gimana caranya sampai ke visi itu gitu. Betul. Nah, memang bicara itu juga perlu waktu ya. Perlu proses ya, memang betul. Tapi kita sudah tancapkan ya fundamental gitu sebagai fundamental organisasi. Yang tadi saya sampaikan bahwa telah lahirnya Perda Kepemudaan dan hari ini kita kawal bersama agar Perbub itu bisa lahir Betul. Dan tentu di masa akhir periode saya ini saya percayakan kepada kader terbaik saya yang nanti melanjutkan. Saya kira Bung Ketua mau 2 periode. Cukup 1 kali. Cukup 1 periode aja. Cukup 1 kali kita torehkan. Nggak ada penasaran gitu, ada pekerjaan yang belum tuntas misalnya mau Bung Ketua. Cukup sekali lah. Kita percayakan kepada kader terbaik. Ini cukup sekalinya di forum ini atau memang di belakangnya ntar beda lagi ceritanya begitu? Sesungguhnya. Berarti teman pemilih ini udah jelas ini. Nggak mau nyalonkan lagi. Tinggal bagaimana titah beliau ketua ini mau ke siapa arahnya. Basisnya ini mau di kanan mana? Kanan, tengah atau kiri, atas, bawah, mau kemana nih? Betul. Jadi gitu begitu. Jadi kita percayakan kepada kader terbaik nanti untuk melanjutkan.
fundamentalnya sudah kita siapkan gitu sebagai modal dasar untuk pembangunan kepemudaan Kabupaten Bogor. Ada satu lagi Bung Ketua, Bung Fikri ini kan pastinya tahu sebenarnya problem real pemuda di Bogor itu apa sebenarnya? Apakah pekerjaan, apakah ekonomi atau sosial atau mobilitas vertikal atau apa persoalan realnya pemuda di Bogor sehingga kemudian ada bottleneck di mana dia kemudian ada sumbatan-sumbatan di mana yang itu perlu difasilitasi oleh pemerintah, oleh KNPI misalnya, oleh bidang prestasi olahraga misalnya. Nah, kira-kira Bung Ketua melihatnya di mana problem real pemuda di Bogor ini sebenarnya? Iya, memang sangat komprehensif ya problemnya. Oke. Itu. Jadi bukan hanya 1-2 saja, mungkin juga banyak juga ya. Banyak problem. Terutama itu tadi disampaikan ya bahwa kita nih dari sisi pendidikan misalkan ya. Gitu. Kemudian kedua dari sisi ekonomi. Gitu ya. Ini juga saling berkaitan nih. Iya, betul. Ya, kalau ekonominya kurang bagus, pendidikan juga tentu betul. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya juga karakter ya. Ya, karakter juga mungkin salah satu. Problem juga begitu, ya. Betul. Karakter gitu. Jadi ya ini menjadi PR kita bersama nih. Iya, betul. Gitu. Sehingga bottleneck-nya tadi salah satu memecah itu. Iya, bottleneck tadi bisa terurai ya. Bisa terurai gitu. Sehingga bonus demografi tadi betul-betul menjadi bonus. Bukannya musibah atau bencana. Bukan bencana demografi kan begitu. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, ini kita udah ngomong pemuda nih, Bung Ketua, Bung Fikri. Sekarang kita beralih ke soal pemilu dan demokrasi. Nah, kira-kira bagaimana Bung Fikri melihat demokratisasi di Bogor? Apakah indeks demokrasinya itu sudah ideal atau masih belum, atau memang masih butuh proses untuk mengupgrade, berlari kita untuk mengejar suasana yang demokratis yang lebih matang begitu? Bagaimana Bung Fikri melihat demokrasi kita di Bogor ini? Ya, kalau menurut saya dan memang ya saya juga mengamati melihat indeks demokrasi Kabupaten Bogor ini luar biasa kalau menurut saya. Ya. Karena sangat plural juga ya. Sangat plural. Plural, heterogen. Betul. Dan kita ini kan berbatasan langsung dengan ibu kota ya, sebagai penyangga ibu kota. Itu arus informasi yang begitu cepat Betul. Itu luar biasa. Betul. Dan demokrasi Kabupaten Bogor sangat luar biasa. Indeks demokrasinya pun signifikan pastinya kan. Seperti itu. Nah, kami di KNPI KNPI ini kan wadah berhimpun. Betul. Ya, seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor. Ada 86 organisasi kepemudaan yang berhimpun. Ya, kemudian ada 40 DPK atau Dewan pengurus kecamatan ya. Di 40 kecamatan ya. Gitu. Nah, jadi mereka ini juga kan bagian dari politik kepemudaan begitu ya. Betul. Gitu. Dan itu potret kayaknya miniatur itu kayaknya. Miniatur politik Bogor juga ada di KNP ya, Ketua ya. Karena semua warna ada di dalam kan. Semua warna ada di dalam. Jadi organisasi partai politik underbelly partai juga ada di dalam di KNPI maksudnya betul. Gitu. Jadi itu miniatur dan saya rasa luar biasa ya. Tadi kembali ke indeks demokrasi tadi, Kabupaten Bogor indeks demokrasinya menurut saya sih signifikan. Mungkin di atas kabupaten kota lain di Jawa Barat. Gitu. Sangat dinamis ya. Sangat dinamis. Betul. Dan itu mencerminkan bahwa semua orang bisa mengungkapkan pendapat, kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat di muka umum misalnya, gitu kan bagian dari indeks demokrasi. Ditambah medsos yang luar biasa hari ini. Iya benar. Itu enak banget itu. Seperti itu. Ya tinggal bagaimana mendidik pemuda kita tidak terjebak pada hoax pada ujaran kebencian, pada hate speech gitu ya, Ketua ya. Betul. Nah, kira-kira apa yang bisa diberikan KNPI untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan untuk pelaksanaan pemilu 2024? Bagaimana menurut? Waduh, ini pertanyaan luar biasa. Big question ya. Ya, masih 2 tahun lagi Ketua. Iya, kami di KNPI juga bekerja sama dengan pemerintah ya dalam hal ini Dispora banyak melakukan
pelatihan ya, bintek gitu, wawasan kebangsaan, kewirausahaan, betul. politik, kepemudaan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah tentu momen dan ruang itu kita manfaatkan untuk itu tadi, ya, meningkatkan salah satunya adalah tingkat partisipasi. Partisipasi pemilih ya. Partisipasi pemilih di pemilu Kabupaten Bogor. Kan ini tahapan sudah dimulai ya. Sudah dimulai. 14 Juni dimulai. Yes. Artinya ke depan ini ya kita bersama-sama tentu ya. Termasuk kami di DPD juga kita ingin sama-sama lah agar partisipasi di Kabupaten Bogor ini jauh lebih signifikan ya, naiknya ya. Gitu sehingga demokrasinya di Kabupaten Bogor betul-betul legitimate gitu ya. Betul, seperti itu. Karena kan sebelum-sebelumnya Ketua itu dominan ya penyelenggara badan ad hoc kami itu dari KNPI, dari OKP, dan itu anak-anak muda. Nah, kan ini kan perlu ada perkaderan gitu, ada kesinambungan begitu. Nah, saya kira mungkin KNPI ini peran pentingnya di situ tuh. Nah, bagaimana Ketua melihat persiapan untuk menghadapi badan ad hoc mungkin nanti, PPK, PPS, KPPS. Ini kita perlu nih supply para pemuda, jangan semuanya tersedot untuk ke partai politik peserta pemilu atau juga kita kan rebutan itu, rebutan SDM anak muda, dan itu ada peserta pemilu, partai politik yang banyak itu, kemudian Bawaslu, mereka punya Panwascam, ya PKD, ini kemudian juga ada KPU-nya. Nah, ini yang kemudian problem juga buat KPU. Nyari SDM-nya itu susah betul. Ketua. Nah, KNPI itu kan laboratorium kepemimpinan. Pemuda. Banyak alumni senior kita ya KNPI yang hari ini duduk di legislatif di badan ad hoc seperti KPU Bawaslu, kemudian juga di pemerintahan kemudian di dunia bisnis di dunia pendidikan itu banyak sekali gitu. Dan memang itu menjadi tugas saya sebagai ketua DPD hari ini, bagaimana bisa mendistribusi kader mendistribusi kader terbaik KNPI. Dari sekarang itu Ketua. Dari sekarang betul. Dan banyak sekali seperti PPK Panwascam itu semua diisi dari kader-kader terbaik KNPI seperti itu. Nah, tentu kita akan persiapkan itu hari ini seperti itu untuk mereka bisa kita distribusikan di PPK Panwascam seperti itu sebagai penyelenggara penyelenggara pemilu badan ad hoc kita, bahkan juga mungkin di tingkatan KPU yang nantinya akan melalui KNPI Connection benar. Itu strategis itu KNPI tingkatan Connection. Provinsi maupun di tingkatan pusat. Betul seperti itu. Penting itu. KNPI Connection itu salah satu pilar untuk menguatkan koneksi-koneksi dengan penyelenggara yang lainnya. Betul. Gitu. Nah, Ketua ini kita sudah bicara agak panjang ini, mulai dari karir, kemudian pendidikan, kemudian juga program-program kepemudaan Ketua nih. Nah, tadi kan Bung Fikri sudah cek rumah pintar pemilu kita. Nah, bagaimana Bung Ketua melihat rumah pintar pemilu kita yang sudah digitalized misalnya? Bagaimana Bung Ketua? Saya begitu masuk, saya pikir ini ruangan apa ya? Tapi begitu saya mendengarkan sampai akhir, waduh ini luar biasa. Ini luar biasa. Artinya ini teman melihat testimoni dari Ketua KNPI. Saya mewakili masyarakat pemuda Kabupaten Bogor, mewakili KNPI Kabupaten Bogor. Apresiasi dan penghargaan yang luar biasa nih bagi KPU yang sangat informatif ditambah dengan ini saya bukan berada di podcast harus ada tuh semua dikiranya gara-gara depan saya aja nih ngomong begini nih. Karena saya mengikuti tadi A sampai Z saya mengikuti dari awal sampai akhir. Ini luar biasa, sangat informatif dan mengikuti perkembangan zaman yang hari ini luar biasa. Masyarakat internet. Gitu. Jadi itu apresiasi dan luar biasa lah KPU Kabupaten Bogor. Apalagi tadi
juara 1 ya. Ya. Se-Jawa Barat ya. Se-Jawa Barat. Untuk KPU yang informatif dan kreatif. Kreatif. Ya, luar biasa itu. Inovatif dan kreatif. Inovatif dan kreatif Betul, ya, luar betul, biasa. betul. Jadi itu platformnya tadi by web dan aplikasi ya. Aplikasi by phone bisa. By phone bisa ya. Jadi luar biasa lah menurut saya. Betul. Bukan hanya menyiapkan atau tadi terkait dengan hasil 2019 tadi. Ya, betul. Tapi juga di sana bisa kita apa yang ingin kita tanyakan ya. Termasuk juga politik maps tadi bisa kita lihat. Bogor political map, betul. Kabupaten Bogor seperti itu ya. Jadi aplikasi Better ini luar biasa better lah. Wah, oke. Thank you nih Bang Ketua nih. Luar biasa ini. Testimoninya gitu. Kita butuhkan testimoninya Ketua supaya memberikan pelecut energi positif bagi kami. Tim Media Center ini ada teman-teman yang di sini, ada di sekretariatan maupun komisioner. Jadi supaya makin inovatif lagi, makin mendapatkan terobosan-terobosan baru untuk Kabupaten Bogor. Siap. Ini pertanggungjawaban kami kepada publik itu, Ketua. Betul. Aplikasi Better mantap. Terima kasih nih Ketua. Siap. Ini luar biasa. Bung Heri. Ya, terima kasih. Dan teman pemilih, demikian obrolan santai kita dengan Ketua DPD KNP Kabupaten Bogor, Bung Fikri Iksani. Beliau hari ini menjabat camat. Tapi kita nggak tahu ke depan siapa tuh jadi kepala dinas atau jadi pejabat yang lainnya. Kita nggak tahu. Kita support terus pemuda kita untuk berprestasi menuju Indonesia Maju 2045. Demikian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar link yang ada di medsos KPU Kabupaten Bogor. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Better. KPU Better. Oke. Salam pemula. Salam.